saya akan menjelaskan tentang trend protector atau tools yang kita pakai. Ya. Ya, trend protector ini ya tujuannya adalah menginformasikan kita ya harganya mau naik apa mau turun. Itulah trend protector membantu kita dalam mengambil keputusan mau beli atau mau jual. Itu adalah trend protector. Ini contohnya ya. Panah ini itu bisa lama ya, bisa lama tidak berubah. Itu semua tergantung dari tren yang berjalan. Ya, kalau namanya ada panah ini, ya berarti kita harus siap-siap beli. Kita nggak boleh jual. Oke, jadi di sini saya punya 3 indikator yang bisa kita pakai. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya teman-teman ya. Teman-teman pakai yang teman-teman yang menurut teman-teman simple. Ya, karena tiga-tiganya ini bisa menghasilkan untung. Ya, jadi kalau misalkan, aduh Pak, saya mau bingung nih jadinya nih gitu loh. Ya teman-teman nggak usah bingung, teman-teman pilih yang menurut teman-teman simple ya teman-teman ya. Jangan nggak saya suruh pilih pakai semua. Tapi kalau nanti sudah terbiasa itu bisa pakai semua. Kalau belum terbiasa jangan pakai semua. Pakai yang menurut kita gampang kita pahami. Bentar saya cari charger sebentar ya. Nah lihat emas ya. Begitu dia naik, dia nggak mampu break, dia turun nih. Oke, saya punya indikator. Saya ada 3 indikator yang bisa teman-teman pakai. Saya mulai dari ya masing-masing indikator itu beda time frame ya teman-teman ya. Ada yang bisa pakai di M30, H1 dan H4. Saya mulai di M30 dulu. Nah, M30 ini ya, ini sebetulnya lebih ke arah scalping atau lebih ke arah tradingnya cepat. Ya, kalau teman-teman pakai F30 ini ya, profitnya teman-teman bisa setup di 10 sampai 20 dolar. Walaupun dalam perjalanannya bisa lebih dari situ. Misalkan di sini contoh nih. Di sini buy ya. Di sini buy. Di sini kalau kita lihat ini profitnya bisa sampai 100 dolar. Ya, tapi kita mau coba menggunakan sorry, saya mute dulu ya. Oke, jadi saya di sini kita mempergunakan untuk tradingnya cepat. Ini contoh ya. Deh, saya nggak usah beralih. Saya beralih ke demo dulu ya teman-teman ya. Nggak usah deh. Kita langsung di live aja. Ya, ini ada yang namanya merah ya teman-teman ya. Ini ada kayak blok-blok merah nih. Kayak shadow-shadow gini. Nah, shadow-shadow ini atau blok-blok merah ini ya, itu mencerminkan harganya bisa turun. Harus dikonfirmasi lagi dengan garis merah ini. Ya, kalau blok ini merah, garis ini merah, dia potensinya turun teman-teman. Berarti sini kita bisa sell. Saya pakai 0,1. Sini kita bisa sell. Ya, di sini kita bisa sell. Oke. Stop lossnya gimana Pak? Stop lossnya kita bisa pasang di sini nih teman-teman. Sini teman-teman. Stop lossnya. Target profitnya berapa? Target profitnya misalkan 20 dolar. Ini adalah target profit kita. Habis itu tinggal. Ya, jadi cara kerjanya gampang. Teman-teman lihat di sini. Ya. Ini kan ada saya campur dengan trend protector ya teman-teman ya. Kalau trend protectornya keluar, ini biru, ini konfirmasi sebetulnya jauh lebih baik. Ya, harganya bisa naik. Oke, kita lihat yang lain. Nah, ini emas nih, emas belum. Nah, emas ini keluar di kemarin nih. Ya, ini ada panah trend protectornya naik, setelah itu belum keluar nih birunya. Setelah itu di sini keluar birunya nih. Sini keluar biru, sini biru.
Berarti kita bisa buy di area sini nih teman-teman. Nah, kita buy di area sini nih. Anggaplah kita buy di candle berikutnya. Kita buy cari $20 sebentar ini sebetulnya. Setelah itu dia turun lagi nih, turunnya sekitar $15. Habis itu dia naik kenceng. Profitnya di sini kalau 0,1 bisa $200. Ya, cara kerjanya simple ya teman-teman ya. Ini cara kerjanya lebih simple lagi dibandingkan trend protector. Oke, coba kita lihat signal yang lain. Ini juga belum. Nah, ini kemarin ya. Dari kemarin turun terus nih. Panahnya keluar, habis itu di sini merah. Nah, di sini kita bisa sell sebetulnya. Ini kita bisa sell. Kalau turun ke sini ya profit kita bisa hampir $200, 180-an. Kita lihat yang lain. Apakah ada signal? Nah, ini nih turun nih. Panah turun, di sini merah ya teman-teman ya. Tapi kita harus tunggu ke candle berikutnya. Berarti candle berikutnya di jam 9. Nanti kita lihat di jam 9. Nah, ini naik, tinggal kita lihat dia naik atau tidak. Karena kalau goldnya turun atau mata uangnya turun, USD Kanada biasanya naik karena USD-nya di depan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus lihat nih, ada yang USD-nya di belakang, ada yang USD-nya di depan. Kalau USD-nya di depan ya, berarti kita mengharapkan ya, atau kita sedang membeli ya, itu kalau kita buy itu kita sedang membeli USD ya teman-teman ya. Kalau USD-nya di depan. Kalau kita sell, kita sedang beli Kanada. Ya, berarti kalau kita mau buy, berarti kita prediksikan atau kita lihat USD-nya akan menguat. Nah, ini udah naik dari kemarin ya. Pak Willy? Ya, silakan Pak Ari. Pak, itu ada tanda panah, itu diambil dari yang trend protector versi 1 ya Pak? Boleh Ya, begitu ya? betul Pak. Oke. Versi 1 tetap saya pakai, tapi saya konfirmasinya beberapa indikator. Teman-teman mau begini juga boleh. Biar enak lagi konfirmasinya. Karena biasanya begitu keluar panah ya, ininya searah ya biasanya dia ngikut lanjut. Biar konfirmasinya enak ya pakai aja trend protector 1 di sini nggak apa-apa. Yang atas merah itu berarti demand dan supply juga ya Pak, Betul dimasukin? Pak. Betul Pak. Oke. Ya, jadi di sini ada supply demand, ada trend pro, ada filternya dan ada trend protector. Tapi ini mainnya di M30. Transaksinya di M30 bukan di H1. Pak Willy, Ya, Pak. mau nanya Pak, kalau seandainya di trend protector versi 1 panahnya naik, lalu di bar yang di tengah-tengah harga itu merah dan filternya merah, apa kita boleh jual Pak? Ini ya, Pak. Ya, Ya, ini ya misalkan ini ya. Nah, ya. kalau kita mau lihat kita boleh jual atau tidak, ya kita pergunakanlah trend protector versi 1. Kita lihatnya trend protectornya. Kita lihat trend protectornya dari H1, panah naik. H4, panahnya masih turun. Kita boleh sell, Pak. Jadi sebetulnya ini trennya masih turun, hanya terjadi koreksi. Ya, berarti di sini di M30-nya ini kita boleh sell. Ya, sell-nya lebih terkonfirmasi lagi kalau dia tembus demand-nya di sini. Ya, kita bisa pasang sell stop sebetulnya. Ini kan area support dan resisten. Kalau demand itu area support.
kita bisa pasang di 120 ya. Nah, ini adalah area sell saya kalau dia tembus. Ya, biasanya kalau dia tembus area demand, dia lanjut. Ya, demand itu sama dengan support. Kita Oke, Pak. Terima kasih, Pak. sama-sama, Pak. Kita lihat signal yang lain. Ini belum ya. Ini sama belum. Coba kita lihat time frame besarnya. H1 turun. Nah, H4-nya naik nih. Ya, H4-nya masih naik. Dilihat kondisi seperti ini ya, kita bisa melakukan buy. Ya, lebih terkonfirm lagi kalau buy-nya tembus sini nih, harga tertinggi nih, yang terdekat. Ya, jadi kalau lagi turun ya biarin ini dia turun dulu sampai dia balik. Kita bisa pasang buy stop kalau di sini ya teman-teman ya. Buy stop 184.400. Naikin lagi ya. Harus di atas di pucuknya. Nah, ini. Ya, berarti kita sudah set up. Tinggal kita kalau kita mau pasang stop loss ya tinggal stop lossnya di bawah sini. Di bawah sini jauh ya, pasangnya di sini, di bawah harga sini. Ya, ini adalah area stop loss kita. Biasanya saya pasang stop loss kalau dia sudah kena posisi. Kalau dia masih belum ya diemin dulu aja. Kita lihat yang lain. Ini kita lihat H4-nya. H4-nya masih signal naik. H1 turun. M30-nya naik. M30-nya turun, belum keluar panah naik. Berarti kita abaikan dulu. Kita lihat produk yang lain. Ini sell. H1-nya naik, H4-nya masih turun ya. Ini kita bisa pasang sell stop di area sini nih teman-teman nih. 128.600 pasang sell stop. Jadi sering-sering pasang pending aja nggak apa-apa. Jadi kita nggak nunggu. Kalau kita nggak pasang pending kita akan nungguin terus. Nah, ini masih turun ya. Juga sama sejalan. Ini pound sterling tadi sudah sell. Belum. Belum sempat turun dia kembali naik ya. Belum ngambil harga koreksi naiknya. Kalau emas coba kita lihat. Emas sebentar ya, saya lihat dulu kalau trading emas.
Emas sih sebetulnya cenderung naik ya teman-teman ya. Oke, dari yang ini saya namakan trend protector scalping ya teman-teman ya. Nah dari trend protector scalping ini ada teman-teman yang bingung atau mau tanya enggak? Silakan Pak Willy, bertanya semakin baik. Pak, Pak Willy. Iya Pak, Ya, Pak. silakan. Ini linknya udah pernah dikasih, Pak ya? Ini apa Pak? Linknya apa? Trend protector Bapak ini? Enggak Pak, nanti saya dapat dari saya Pak. Oh, oh Biasanya iya. saya kasih setelah saya jelaskan Pak. Kalau saya Iya, nggak jelaskan saya kasih, Bapak tambah bingung lagi. iya. Ya, Oke, oke, Pak. jadi selalu saya pending dulu, yang belum ngerti saya pending dulu sampai webinar edukasi baru saya kasih. Oh iya, iya. Mm-mm. Baik, Pak. Jangan kalau Bapak nggak dijelasin, saya kasih begitu banyak indikator, Bapak bingung nggak? Iya. Bingung. Ya nanti diberikan filenya Pak besok Pak. Oh, baik, Pak. Ya. Ya. Oke, yang lain? Pak Willy, Ya, silakan. Pak, Ya, Pak Ari. saya lihat Pak Willy setiap ngeklik simbol bisa langsung muncul cat di sebelah kanannya. Itu gimana caranya ya Pak? Drag and drop aja Pak. Nih Bapak tentuin misalkan saya mau euro nih. Klik di laptop itu sebelah kiri. Tahan, habis itu tarik. Ya, tahan habis itu tarik. Bentar, dia ngehang. Ya, tuh berubah ya Pak. Jadi tahan, habis itu tarik aja Pak. Dia berubah kok. Ya, jadi drag and drop. Tahan dan tarik aja. Misalkan kita mau emas, Iya. arahin kursornya ke emas, habis itu kita tahan sebelah kiri ya. Habis itu kita tarik ke sini. Nah, dia berubah jadi emas. Gampang kok. Kalau kita mau setting misalkan emas ya Pak ya, saya settingkan yang versi 1, versi 2, versi 3, bisa nggak di satu Bisa. sheet template begini Pak? Bisa. Ini dia nih. Bisa. Ini trend protector yang versi 1. Ini yang versi 2. Ini yang scalping. Bisa, Pak. Oke, oke. Bisa banyak Windows kayak begini kok. Oke, oke. Ya, kalau ini kosong. Nggak ada apa-apa. Oke. Pak Willy, Oke, baik Pak. Makasih. Sama-sama, Pak. Ya, silakan, Bu. Pak Willy kalau untuk pemula kayak saya nanti pakai demo dulu dikasih tahu cara-caranya nggak Pak? Jadi gini, Bu. Ibu mau pakai demonya langsung praktek ini indikator atau Ibu mau manfaatin signal dulu? Mungkin ininya Pak, cara memakai aplikasinya ini dulu Pak. Ya, jadi silakan Ibu menggunakan Democon ya. Downloadlah MetaTrader-nya Monex di dalam laptopnya Ibu ya. Setelah itu nanti indikatornya saya berikan kok, yang demo ataupun yang real. Ya, jadi selama Ibu mengikuti rules trading saya ya Ibu bisa praktekkan di demo kok. Ya. Ya, lebih terkonfirmasi sebetulnya ada panah ini sih. Kalau belum ada panah ya belum terlalu terkonfirmasi. Baik Pak Willy, terima kasih Pak. Ya. Pak Willy, Ya, silakan Pak. makanya dong Pak, untuk posisi buy atau sell Pak, itu patokannya ada tanda panah kan, atas atau bawah kan. Nah itu patokannya dari tanggal terakhir nggak Pak? Dari tanggal 24 Agustus misalnya, atau di tengah-tengah Pak, tanggal 23, misalnya tanggal 20 gitu Pak. Jadi gini, panah ini itu kan menandakan sebuah tren. Ya. Kalau trennya sudah berjalan panjang, ya, lebih baik teman-teman tidak menggunakan versi 1. Teman-teman menggunakan yang ini nih, scalping ataupun yang versi kedua. Kalau perjalanannya udah panjang. Ya. Jadi teman-teman juga harus paham nih, ya. Ini misalkan trend protector nih. Ya. Bentar ya, saya buang dulu nih biar nggak bingung. Nah, nanti deh Pak, saya jelasin ya Pak. Biar saya jelasin satu-satu dulu, biar teman-teman nggak bingung. Kalau bentar ini jelasin ini, bentar jelasin ini, bingung. Nanti
Saya jelaskan Pak, pada saat di Trend Protector versi 1, saya lagi di Trend Protector yang scalping dulu. Pak Willy, Ya, misalnya seandainya waktu tanda panah muncul, apa bisa dikasih notifikasi seperti itu, Pak? Misalnya kan kalau di MetaTrader dia setiap ada transaksi atau apapun dia langsung ke notifikasi biasanya. bisa Pak. Ini sebetulnya kalau nggak salah ada alertnya sebentar ya. Saya lihat ada alert apa enggak. Ini Pak, ini ada alert nih Pak. Ah ya, Nih, use alert. Kalau Bapak mau dikasih alert ya Bapak berarti harus di true. true ya. Kalau true ini aktif. Kalau false ini berarti nggak aktif. Oke. Ya, bisa dibuat use sound juga, soundnya juga dibuat. Tapi dengan catatan ya, dengan catatan laptop ini harus jalan, harus on. Iya. Kalau laptopnya nggak on ya nggak bisa kasih alert. Jadi mungkin pas lagi ngopi atau ngerokok keluar Ya, kedengaran lebih keras kan. betul. WA kita gitu loh. Bisa. Bisa pasang alert nih Pak. Oke. Makasih, Pak. Yo, yang lain gimana? Pak Willy. Tanya, Pak. Silakan Pak. Ini kalau yang di gambar ini Bapak pakainya ini scalping sama ini yang kedua ya Pak ya? Yang ke satu Pak. Panah sama yang ini Pak, supply demand ini ke satu apa kedua nih Pak? Panahnya Bapak harus lihat panahnya. Ya, panahnya ini warnanya beda. Oh, panah ini yang ke satu Pak ya? Ya, Protector kalau satu. ini yang kedua nih. Ini kalau dua. Ini yang kedua. Makanya dibedain warna biar nggak bingung Pak. Oke, baik Pak. Pak, kalau tadi ya Pak, nah scalping ini itu kan di balok-baloknya itu ada yang baloknya tebel, ada yang baloknya tipis Pak. Itu artinya apa Pak ya yang di scalping nih Pak? Misalnya yang biru itu Pak, itu ada yang tebel, tinggi, tebel. Nah, Kalau tapi di ujung, ini ikuti candle sih Pak. oh bukannya maksudnya kalau baloknya kuat, besar itu makin kuat untuk buy-nya gitu Pak? Enggak sih, saya nggak pernah perhatiin terus terang sih Pak. Oh iya ya, soalnya itu kan ada yang di panah Bapak itu kan di kursor Bapak kan baloknya gede tuh. Nah, itu yang di ujung itu kan kecil Pak, makin besar terus mengecil lagi gitu. Besar, nih mengecil. Iya. Ya, kalau mengecil ini biasanya kalau yang saya lihat ya, ini menandakan trennya sudah mulai mau berubah. Oh, oke. Baloknya mau berubah warna, Pak. Iya. Nah, kalau ini kan berarti candle-nya kan kecil nih. Ya, candle-nya maksudnya ini terjadi shadow nih. Ya, terjadi shadow naik turun di candle yang ini nih. Itu juga menyebabkan bisa dia turun. Maksudnya dia kecil nih, dia punya balok. Iya. Biasanya kalau sudah membentuk tren sih baloknya gede sih. Cuma saya nggak pernah perhatiin itu sih Pak. Baik. Willy, Ya, silakan Pak. berarti trend protector scalping ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa yang versi 1 ya Pak? Bisa sih Pak. Versi 1 ini hanya menguatkan saja. Kan prinsipnya adalah sebetulnya kita baca ini nih Pak. Balok ya dengan garis. Prinsipnya itu sih. Cuma kalau ada yang trend protector versi 1 ya jauh lebih bagus kan. Berarti terkonfirmasi. Oke. Tiga indikator ini terkonfirmasi gitu loh. Ya. Yang versi 1 sebetulnya pada saat dia keluar naik ini kan masih merah. Iya. Itu belum boleh beli kan. Kita boleh beli kalau ini sudah berubah biru, di sini sudah berubah biru. Baru kita beli. Oke Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Pak Willy, Silakan Pak. kalau saya pakai MacBook compatible ya Pak untuk nanti di downloadnya Pak. Ini saya pakai MacBook Pak. Bagus Pak. Kasih Ya. Pak. Yang pasti MacBook-nya harus OS-nya Big Sur Pak yang terbaru. Ya Big Sur Pak. Ya karena waktu itu saya Catalina nggak bisa. Makanya saya upgrade. Oke, saya punya Big Sur Pak. Ya Big Sur bisa Pak. Kasih. Ya. Nanti kalau Bapak berkendala nanti kita bisa team viewer kok. Memang rada susah Pak untuk dia punya installnya masukin ke MetaTrader rada sulit. Nanti Iya, nggak saya MetaTrader kayaknya nggak bisa masuk di sini nih Pak. bisa. Indikatornya bisa masuk kok. Cuman memang lebih sulit sih Pak. Biasanya kan kita cuman ini file,
masukin indikator kan cuma file, open data folder ya, MQL4. Nah, udah di sini kita bisa masukin nih indikator nih. Tapi kalau di Mac itu rada beda cara masukinnya. Ya, mohon dibantu nanti Pak. Ya, Nah, ini kalau ada update di MT4, kita tambahkan misalkan indikator atau ada perubahan, bikin chart baru, otomatis nge-save ya? nggak apa-apa, nggak ada masalah sih. Selama kita nggak close ya, nggak close metanya, sebetulnya dia udah nge-save, Pak. Kalau Bapak mau save settingannya sebetulnya gampang. Biar kalau misalkan tiba-tiba metanya keklik sama orang, sama anak atau siapa, Bapak save saja template-nya di sini. Misalkan di sini, Bapak save trend protector. Sekarang Bapak save trend protector. Singkat aja deh Pak. TP scalping. Bapak save. Ya. Nah, nanti pada saat catnya kosong ya, kan kembali nih ke cat asal nih. Saya mau balikin nih ke settingan trend protectornya yang filter yang scalping. Berarti Bapak klik di sini aja nih ke template ya. Habis itu cari TP scalping, tinggal diklik aja. Nah, ini udah berubah, Pak. Ya, jadi gampang cara ngembalinnya. Bisa satu-satu di attach kembali atau kita siapkan template-nya. Oke. Thank you, Pak. Oke, ada pertanyaan yang lain? Makin banyak bertanya semakin bagus ya teman-teman ya. Halo Pak Willy. Silakan Pak Irwan. Itu yang sebelah kiri itu kalau diklik punya Bapak langsung keluar ya itu indikatornya. Yang di mana Pak? Yang simbol ke bawah itu. Kalau Bapak klik kayaknya langsung keluar. Punya saya kan dia adanya di samping dulu. Oh enggak, sebetulnya Bapak bisa keluarkan ini navigator namanya Pak. Di sini Pak. Ini indikator. Ini letaknya indikator Pak. Oke. Kalau misalkan masih kosong, ya nggak ada Pak. Bapak harus attach dulu. Ya, misalkan masih kosong nih. Bapak harus ke cat window dulu nih. Keluarin cat yang baru. Ini yang baru begini Pak. Bawaannya MetaTrader. Nah, lebih gampang lagi kalau kita mau cari indikator, kita tinggal klik nih plus ini nih, plus hijau. Carilah trend protector. Nah, misalkan mau trend protector versi 1 ya ini. Oke, bisa Pak. Ya. Nah, ini keluar nih versi 1. Oke, makasih Pak. Pak Willy, kalau misal Bapak setiap ngedrag dari kiri ke kanan itu warnanya background itu mau putih semuanya Pak. Jadi kalau yang original kan warnanya hitam Pak. Betul. Settingan seperti apa Pak? Udah ganti Pak, klik kanan ya. Setelah itu properties. Ngapain di situ? Kamu ngapain maju kalau di game? Properties. Nah, color scheme-nya diganti Pak. Black. Jadi akan berubah putih. Black and white sistemnya. Putih. Okay. Berarti nggak perlu satu persatu ya? Berarti secara otomatis semua keganti berarti Pak ya? Setelah di save template Pak. Berarti semua mata uang yang kita transaksikan harus di save template semua? Enggak. Save template itu aja. Nanti tinggal Bapak drag and drop aja Pak. Tinggal drag and drop aja dengan mata uang yang kita mau. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Sorry, saya mute dulu ya. Silakan di unmute. Ya, ada yang mau bertanya nggak di versi 1 nih? Di trend protector scalping. Kalau tidak ada, saya lanjut ke versi 1. Pak Willy. Ya, silakan Pak. Ada rencana trend protector bisa dilihat di mobile phone ya Pak? Bukan rencananya dari saya Pak, itu dari Meta Quotes-nya Pak. Oh gitu. Yang punya MetaTrader-nya itu tidak bisa. Oh. Bukannya dari saya. Kita semua custom indikator nggak ada yang bisa masuk ke MetaTrader handphone Pak. I see. Ya Pak. Jadi bukannya kebijakannya dari kita, kebijakannya dari Meta Quotes-nya. Ya baik Pak Willy, thank you Pak. Thank you.
Pak Willy, Silakan Pak Gali. ini trend protector scalpingnya baru ya Pak ya? Beda sama yang varian 1, varian 2 ya? Beda Pak, minggu kemarin saya sudah bawakan sih. Mungkin Bapak. Oh, besok tinggal chat pribadi gitu Pak ya? Ya, nanti tinggal request aja Pak. Tinggal request ya Pak ya? Ya, nanti akan diberikan. Satu lagi Pak, ini kok ini di MetaTrader saya nggak ada hike sama low ya? Itu Tinggal variannya gimana Pak? klik kanan ya. Di sini ada tampilan nih high dan low centang. Oh iya. Baik. Ini Pak. Oh iya. Tinggal klik aja high low-nya keluar. Oh iya, baik. Makasih Pak. Yo. Nggak ada pertanyaan lagi ya di seputar trend protector scalping ya. Berarti saya lanjut ke trend protector versi 1. Oke, trend protector versi 1 ya, itu cara kerjanya berbeda dengan yang scalping. Kalau scalping kan kita lihat beberapa indikator nih. Ya, beberapa indikator. Dan indikator-indikator ini ya, itu gampang berubah. Ya, kalau trend protector ya, itu membentuk yang namanya sebuah trend. Jadi yang namanya trend itu bisa panjang, bisa pendek, tergantung pergerakan dari harga. Nah, trend protector ini itu keluar panah naik kemarin. Oke. Nah, untuk kita mengkonfirmasi, ya, saya biasanya menggunakan namanya support dan resisten. Ini adalah support dan resisten. Nah, jadi cara kerjanya pada saat panah ini ada panah naik, ya, berarti kita harus siapkan di sini, ya, sell stop. Buy stop. Karena kita mau buy kalau dia tembus titik-titik merah atau resisten. Ya, jadi kita harus tunggu tembus ya, jangan tunggu di titik. Kalau tunggu di titik ini bisa kena. Kita harus tunggu dia tembus di titik merah. Ini contohnya nih. Dia tembus. Ya, harganya naik, lumayan panjang nih. Oke, setelah itu kita tunggu lagi. Tunggu dia tembus lagi. Nah, di sini adalah dia tembus lagi di sini nih. Tembus lagi. Di sini dapat masih sekitar $37. Tidak terlalu banyak karena harganya sudah lumayan tinggi. Ya. Nah, untuk kita melihat, Pak, ada nggak sih Pak yang bisa warning kita harganya sudah ketinggian gitu loh. Ya, teman-teman bisa pakai indikator satu lagi, itu supply demand. Supply demand itu bisa menjaga teman-teman ya, untuk teman-teman tidak buy terus. Nah, ini kan di areanya nih. Ini adalah area resisten atau supply-nya yang kuat. Jadi kalau dia nggak tembus ini ya, kita jangan buy. Cuma kalau dia masih jauh ya kita buy aja, ngikutin tren aja, tidak apa-apa. Berarti kalau dia di sini kita nunggu lagi, lihat situasi lagi. Ya, berarti saya masih boleh buy nggak Pak? Boleh, sampai harganya di area ini nih. Ini adalah area resisten kuat. Ya, di sini sebetulnya karena dia udah tembus lagi support, resisten, berarti kita bisa beli. Pada saat kita beli di sini ya, ini adalah area stop loss-nya kita. Di bawah support. Ini area stop loss. Ini itu kita dapat angka resisten sama supportnya dari mana, Pak? Ini otomatis, Pak. Oh, sudah ada tiap hari ya? Ya, titik-titik merah ini akan bekerja secara otomatis, Pak. Oke. Jadi nggak usah kita, wah, saya harus buat titik sendiri. Enggak, Pak, ini udah otomatis semua. Ya, berarti kalau saya mau buy lagi, saya profitnya di mana, Pak? Ya, kalau bisa jangan di area sini, di bawah area sini. Misalkan profitnya adalah 18.11. Nah, ini adalah profitnya kita. Begitu dia kena, ya udah kita wait and see lagi. Kalau sampai dia tembus ini ya, tembus 18.15, harganya bisa lanjut naik ke area ini nih, Pak.
Ya, teman-teman ya, ke area ini naiknya. Tadi Pak Willy ngecilin layar pakai apa Pak Willy tadi ya? Kenapa? Tadi Pak Willy zoom out pakai apa barusan ya? Katanya nggak mencet tool zoom out. Di sini Pak, di ujung nih Pak. Di ujung ditarik ke bawah Pak. Oh, Dia akan mengecil. iya. Terus yang supply and demand indikator itu bisa di versi 1, bisa versi 2 ya fungsinya ya? Semuanya dipakai kok Pak. Tujuannya kan melihat batas melihat support dan resisten. Iya. Supply and demand itu otomatis keluar sendiri ya Pak? Otomatis Bu. Jadi ini semua indikator otomatis keluar sendiri. Ya, jadi lengkap sekali kok, dapat indikatornya sangat lengkap. Oke, coba kita lihat yang lain. Nah, kalau lihat kita goldnya tadi udah profit tuh $7, $5. Ya, kalau dia ada di area di atasnya resisten ini, kemungkinan dia masih bisa lanjut naik. Tapi ya, kalau harganya udah terlalu tinggi, ya kita jangan estimasinya terlalu tinggi juga. Takutnya dia nyentuh, ya nggak nyentuh area sini, dia balik. Hari ini harusnya jam 9 ada berita. Coba kita lihat tadi beritanya bagaimana. Pak, berarti ini lebih mudah dari pakai TradingView ya? Ini mempermudah ya Pak? Kalau TradingView kan masih blank Bu. Kalau ini semua udah otomatis ya Pak? Ini semuanya udah otomatis ada. TradingView kita harus ngelukis sendiri Bu. Kalau demen ngelukis, boleh pakai TradingView. Pak Willy? Itu lebih arahnya ke expert kalau TradingView. Pak Willy? Ya Pak. Ini boleh nggak kalau kita asumsikan begini untuk ambil posisi buy, yang terbaik itu setelah panah muncul dan break resistennya pertama. Ya, ini resistennya Pak. Ya, itu yang terbaik di situ ngambilnya Pak ya. Sebetulnya pada saat dia baru keluar itu sebetulnya signal yang terbaik. Pada saat panah itu baru keluar. Iya. Nah, kalau udah jauh ini kan tinggal kita melihat lagi trennya bisa lanjut atau tidak. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita bisa menggunakan supply demand juga. Supply demand ini biasanya dipakai untuk orang tradingnya swing. Maksudnya trading swing adalah dia bisa sell di sini. Itu biasanya orang main orang pakai strategi price action biasanya mainnya di sini Pak, di area ini Pak. Ya, sell di sini, buy di sini itu biasanya orang bermain price action. Nah, karena dianggap ini adalah area kuat gitu. Lewat dalam 1 hari itu Pak gimana jadinya? Kan jauh tuh rentang itu ya gapnya. Ya, kalau misalkan kondisi ini kan kondisi hari ini nih Pak. Harganya sideways nih. Ya kan kita bisa buy-nya di sini Pak. Nah, ini adalah area closing kita ya. Sebelum kita kita mau menentukan target profit kan. Ya kita lihat nih area sini nih, area supply sama demand. Ini area supply di atas. Iya. Kita lihat di sini, berarti area supply-nya ini yang paling bawah ini adalah 18.13. Ya taruhlah TP-nya di bawahnya itu. Oh. 11 gitu loh, kan masih oke lah. Pak Willy. Silakan Pak Gusde. Tadi Bapak bilang saat yang terbaik untuk kita pasang posisi adalah saat panahnya keluar kan Pak? Apa dia harus nunggu konfirmasi candle selanjutnya? Ada kemungkinan repin nggak Pak? Kalau yang versi 1? Ada. Kalau misalkan pada saat panah keluar harganya tiba-tiba kenceng turun, itu bisa hilang Pak. Berarti kita tunggu konfirmasi 1 candle atau 2 candle gitu Pak? 1 candle biasanya sih Pak. 1 candle setelah itu Pak ya? Oke, siap Pak. Pak Willy. Silakan Pak. Berita hari ini apa? New home sales. Dolar kuat atau bagaimana?
Ini sih nggak terlalu high impact sih, Pak. Kalau saya lihat di Forex Factory ini malah low impact. Coba investing kadang Forex Factory begitu. High impact dibilang medium. Lebih enak sih lihatnya di investing. Investing.com saya belum cek. Coba sebentar saya lihat di investing.com. Nah, saya lihat di sini deh biar teman-teman tahu. Investing. Ini kita ke kalender. Dilihat di mana sebentar ya. Kalau di handphone lebih gampang lihatnya. Di bawah portofolio tuh. Oke, so ini economic indikator. Nah, ini economic calendar. Nah, ini kalau kita lihat hari ini, saya ganti di Indonesia. Sorry. Oh, hilang ya. Kalender sini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini new home sales-nya high impact. High impact ini bagus buat Amerika. Nah, di hijau ya, di atas estimasi. Ini adalah perkiraan, ya ini adalah aktual sebelumnya di atas ini. Tapi harganya masih ada di atas. Berarti dia cenderung nih, malah dolarnya turun nih. Ya malah dia masih cenderung naik, Pak. Jadi ya memang berita itu tidak bisa kita pegang 100%, Pak. Setidaknya yang membuat kita waspada aja. Nah, ini baru mulai turunan. Ya, jadi berita ini tidak membuat 100%. Dia harga sesuai dengan berita akan bergerak, tidak. Tapi sewaktu-waktu akan bergerak seperti itu juga. Oke, ada pertanyaan Pak? Yang lain gimana? Sebelum Pak Willy mau nanya dong Pak. Silakan Pak. Itu panah naik yang warna biru kan artinya kan bisa open buy ya Pak. Di Siap, Pak. Tanggal 23 itu ya Pak ya. Siap-siap buy Pak. Siap-siap buy ya. Nah, kalau kita mau buy-nya itu di tanggal 24 ya, apa yang terupdate hari ini ya? Oh enggak, nih Bapak buy-nya di sini setelah dia tembus resisten, Pak. Oh, di situ bisa ya? Di sini Pak, buy-nya Pak. Setelah dia tembus resisten. Oh, gitu. Saya pikir harus di tanggal terakhir Pak, tanggal 24. Enggak. Ini patokannya adalah support dan resisten. Ini resistennya, titik-titik merahnya resisten. Nah, yang tanggal 24 itu berlaku buy juga ya Pak ya? Berlaku Pak, trennya masih sama. Masih tren naik ya Pak ya? Iya. Oke, ngerti Pak. Terima kasih ya Pak. Yo, silakan. Yang lain? Oke, nggak ada ya. Saya lanjut ke versi 2. Nah, kalau ke versi 2 ini tradingnya di H4 lebih baik. Ya, jadi versi 2 ini cara kerjanya beda dengan versi 1 yang scalping dengan versi 1. Versi 2 ini harus melihat area ini nih, ya. Dia ada di area demand, setelah itu ada panah baru kita boleh buy. Ya, jadi harus terkonfirmasi dengan ini nih. Ya, dengan area supply atau demand. Ini contohnya nih.
Ini contohnya dah. Misalkan ada panah turun, ya, tapi kita belum action. Ya. Ini keluarlah area supply. Nah, selama dia tidak tembus, ya, tidak tembus area supply, ya, di candle berikutnya kita baru boleh sell, ya. Berarti kita sell setelah dia keluar area supply. Sell di sini nih. Oke, kalau mau terkonfirmasi lagi ya teman-teman harus pakai support dan resisten. Jadi di area support ini teman-teman baru boleh sell. Ya, teman-teman juga bisa di sini nih. Ini kan keluar dari area demand, ada panah. Nah ini kita boleh buy di sini nih. Ya, jadi yang pertama kita lihat dia ada di area supply atau tidak. Ada di area supply atau demand atau tidak. Setelah itu baru kita lihat panahnya. Biasanya kalau dia udah di area supply, panahnya keluar. Ya, lebih terkonfirmasi lagi dia harus tembus resisten nih, karena kita mau buy. Kalau di sini, ya, terkonfirmasi lagi dia tembus support. Di sini nih. Ya. Harganya turun. Nah, sekarang kita cari signal yang bisa dipakai. Ini belum. Ini belum. Nah, ini dia ada di area supply sama demand ya. Sorry, di harga demand. Ya, ini adalah area supply-nya dia. Berarti kalau kita mau trading ya, kita harus tunggu dia tembus ini nih teman-teman nih. Tembus harga supply. Karena supply-nya terlalu dekat dengan demand. Kita harus tradingnya tunggu sini, tembus ini. Nah ini adalah target profitnya di area sini dulu. Ya di bawah area supply. Maksudnya di mana Pak? Kira-kira? Ini kan keluar nih Pak. Keluar panah atas, ada di area demand. Ya. Nah ini ada keluar nih, keluar lagi area supply. Area supply ini kan ada area resisten. Ya. Mau lebih aman Bapak tradingnya di sini setelah dia tembus area supply-nya. Ya, terus masang stop loss kita di mana enak? Masang stop loss-nya bisa di sini ya, bisa di sini, bisa di sini nih di bawah area demand-nya. Area supply-nya, TP-nya bisa di sini. Kalau pakai versi 2 itu area stop loss-nya kecil Pak. Oh gitu ya. Area stop loss-nya kecil, tapi reward-nya kita bisa besar. Kalau versi 1 di versi 1 stop loss-nya di area sini Pak. Misalkan Bapak buy-nya di sini nih. Buy-nya di sini. Ini adalah stop loss-nya. Support. Iya. Bawahnya dikit ya. Ya. Kalau di sini kan biasanya kecil-kecil, coba kita lihat nih. Nah, kalau kita sell-nya di sini, sinilah taruh ya. Ini bisa area stop loss-nya kita nih. Di area sini. Oke. Ya, kalau kita buy-nya di sini, sell-nya di sini, itu area stop loss-nya di sini. Oh. Di atasnya area supply. Ya, ya. Tuh. Ya Pak, thank you Pak. Oke, yang lain? Ada yang mau bertanya? Mau bertanya, kan sudah masuk ke 3 versi, mau tanya yang mana silakan. Itu ada weak demand, weak supply, weak fresh supply itu Pak Willy, bedanya gimana? Kalau fresh supply ini adalah area supply ya. Ini kan ada retrace 2 ya. Ya, berarti dia sudah mencoba retest ya, tapi dia tidak tembus, tapi balik lagi. Nah, kalau area retestnya ini lebih dari 10 ya, lebih dari 10, itu kalau dia tembus, tembusnya kenceng, Pak. Gitu. Ya, kalau bisa ya diabaikan aja sih, Pak. Saya juga jarang perhatikan ya. Oh iya. Karena bikin mumet, Pak.
Pak Willy. Iya, Pak. Pak, ini kalau saya lihat yang versi 2, Bapak tambahkan dengan demand supply, tambahkan dengan panah, itu sama dengan versi 1 jadinya ya tampilannya semuanya ya? Beda panahnya, Pak. Kalau yang versi 2 panahnya di ujung-ujung, Pak. Nih, versi 2 ini panjangnya panahnya di sini, Pak. Di ujung sini, ujung sini. Kalau yang versi 1 itu panahnya biasanya suka di tengah-tengah, Pak. Beda. Indikatornya juga beda, Pak. Iya. Nanti yang mau dikasih Pak Willy yang versi berapa, Pak? Semuanya dikasih, Bu. Tinggal Ibu senangnya pakai yang mana. Jadi, teman-teman ini semua versi saya kasih. Ya. Tinggal teman-teman nyamannya pakai yang mana itu aja. Kalau teman-teman bisa pakai tiga-tiganya bagus. Tapi rata-rata masih pasti bingung, Pak. Lebih baik memilih. Yang paling mudah pakai versi berapa, Pak? Yang paling mudah sebetulnya pakainya yang ini nih. Yang M30 ini mudah. Tadi saya ada area bentar. Kalau untuk pair Pak Willy, Ya. misalnya versi 1 cocoknya untuk pair apa, versi 2 untuk pair apa gitu, atau semuanya untuk semua pair bisa? Semua pair bisa, Pak. Oh, Jangan pakai pair yang pergerakannya lambat, itu nggak cocok. Nah ini misalkan ini kan ini keluar nih. Ya ini panah merah. Panah merah turun, sudah lewatin satu candle. Dan ini juga merah semua nih. Nah ini kita bisa sell nih teman-teman. Kita bisa sell. Ya. Area stop lossnya di mana? Area stop lossnya kita bisa pasang area stop lossnya di area ini nih. Di area supply. Taking profitnya gimana? Taking profitnya bebas. Mau $20 boleh. Ini taking profitnya. Oke. Ada yang mau bertanya? Pak nanya, Pak. Silakan, Pak, kalau ada tren 1, tren 2, tren scalping, kalau suka ada satu panahnya suka turun, yang satu naik, Pak. Iya. Itu kalau kita mau ngikutin yang mana, Pak? Yang lebih utamanya tuh ngikutin yang mana? Utamanya- Kalau udah saling bertentangan kayak gitu, Pak ya. Versi 1 Pak lebih utamanya Pak. Versi 1 ya. Iya. Ini untuk lihat koreksi harga kok. Untuk ngambil koreksi harga. Oh, kalau yang 2 Pak ya. Untuk 2 ya. Nah kalau yang ini bisa. Ini trennya juga mengacu ke trend protector versi 1 dicampur dengan trend pro dan filter. Ini juga oke kok kalau Bapak pakai 3 indikator ini. Tetap ini adalah area-area kuat ya. Biasanya ini nge-bounce dia, kebalik harga nih. Dia tembus ya, habis itu dibalik. Ini area-area kuat. Nah, selama masih belum di area-area kuat, masih oke, follow terus. Tadi apa Pak yang dicampur Pak? Kalau yang ini Pak tadi? Trend protector 1 sama trend pro sama ini filter. Ini dihilangin aja biar nggak bingung. Trend pro. Supply demand-nya dihilangin aja. Oh, ya. Pak Willy. Ya, silakan Pak. Saya lihat di data yang Bapak kirim yang trend protector V1, itu ada file trend protector 01 dan 02. Saya masukin ke MQL 4 itu garis ya Pak ya? Itu apa maksudnya ya? Trend protector 01 dan 02 itu tidak usah dikeluarkan. Yang dikeluarkan adalah trend protector yang ada nomor rekonnya, itu aja. Oke. Nah, itu pelengkapnya, Pak. Baik. Oke. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oh, Willy. Ya, Pak Mike.
Bisa tolong bukakan propertinya kah? Properti. Saya mau lihat ininya apa? Warna-warnanya punya saya itu kok gelap banget. Mau ikutin ini aja. Oh, warna background. Iya bener. Oke, Bapak ke ini properties ya. Setelah itu nih Pak, color scheme-nya diganti Pak. Kalau green on black itu bawaan. Ya bener. Ya, Bapak ganti ini Pak, white, black and white, black on white. Oke. Oke. Ada yang mau bertanya? Pak, tanya lagi Pak. Silakan Pak. Pak, masalah stop loss sama TP Pak. Kalau stop loss ini kan kita tadi ada patokan Pak nih, di bawah support dikit atau di bawah resisten kan Pak ya. Ada patokannya, ada clue-nya seolah-olah Pak gitu. Nah, kalau selama ini kan Pak yang saya ngikutin ini kalau kita sudah pasang stop loss, maka TP-nya kurang lebih 1:1 atau yang Bapak bilang boleh $20 atau $50 tergantung kita punya keinginan gitu Pak ya. Tapi yang sering saya terjadi ini Pak, kadang-kadang nih kalau saya sudah masuk ke ukuran, kadang-kadang tuh dia tuh mau capai itu sedikit lagi mencapai Pak gitu loh. Tapi nggak tercapai, tahu-tahu udah berbalik arah Pak. Tadi yang gambar ya udah putih polos naik, nanti begitu kurang sampai sedikit dia udah turun banget Pak. Nah sebenarnya ini ada kuncinya nggak Pak? Misalnya kita ini pakai yang mana sebenarnya Pak? Gitu. Kalau seperti stop loss kan enak Bapak udah tentuin kan gitu. Kalau kita ambilnya oke lah stop loss itu di bawah. Kalau kita ambil buy di sini istilahnya stop loss-nya di bawah resisten sedikit gitu kan Pak ya. Di bawah supaya dia nggak, kalau dia sampai nguber di bawah itu dia akan kena gitu. Nah, kalau yang TP ini Pak gitu loh. TP ini sih, makanya TP ini gampang-gampang susah Pak. Makanya saya selalu kembalikan ke target. Saya pasang TP jauh Pak. Tapi kalau kondisinya menurut saya tidak memungkinkan, saya akan close. Tapi ditongkrongin terus artinya Pak ya? Iya. Oke. Nah kalau Bapak nggak mau tongkrongin, ya Bapak lagi di luar. Tapi kalau di luar kan nggak bisa lihat laptop, tapi bisa lihat handphone dong. Iya. Stop loss-nya dinaikin aja Pak. Oke, stop loss-nya dinaikin. Jadi itu stop loss-nya ngegaransi kalau harga tiba-tiba balik. Oke. Misalkan Bapak sudah profit $50. Ya. Target Bapak $100 misalkan. Ya, ini kan $50 kalau nggak kena TP ya. Kalau nggak kena TP kan sayang nih bisa balik nih, apalagi kalau emas kan cepet banget. Betul. Nah, Bapak naikin nih stop loss-nya. Ya. Naikin stop loss-nya, misalkan areanya adalah $10 dari, kalau $10 terlalu kecil bisa sering kena Pak. Misalkan areanya $20 dari harga yang berjalan. Tapi begitu harganya turun saya tetap untung gitu. Tapi kalau naik ya dia bisa lanjut kena TP saya. Bisa begitu Pak. Semacam di trailing gitu Pak ya. Cuma ini udah di lock di situ ya. Trailingnya manual Pak. Ya manual. Karena di handphone. Saya biasanya juga lakukan itu kalau saya lagi di luar. Karena pernah kejadian Pak waktu di simulasi juga kan, apalagi gold Pak ya. Saya simulasi gold kemarin, waduh, tahu-tahu dalam waktu saya pakai pending order gitu Pak. Begitu kena pending ordernya tahu-tahu udah naiknya itu sampai 100 pip gitu loh Pak. Wah, asik nih kan gitu Pak. Udah didiemin dulu karena masih belum gitu loh Pak. Ada pengen lihat. Begitu sebentar matiin handphone dibuka lagi Pak. Dia udah hitam Pak sampai bawah, malah lebih bawah daripada yang tadi gitu. Yang tadinya udah profit bisa tahu-tahu sampai minusnya tuh berbalik lagi gitu loh Pak. Kalau emas seperti itu Pak, makanya saya selalu sarankan pakai target pribadi. Ya. Karena setiap orang pasti mau profitnya yang besar. Ya, tapi di balik itu teman-teman juga harus paham. Kalau harga emas ini sangat volatile. Bisa dalam hitungan menit tiba-tiba tadinya profit gede jadi minusnya gede. Iya. Nah, untuk mencegah itu ya kita harus pintar juga, ya pakailah segala
fasilitas yang ada. Ya, fasilitas yang ada untuk kita tidak sampai terjebak akhirnya minus, ya kita bisa naikin stop loss-nya. Iya, iya. Itu untuk garansi profitnya kita, Pak. Seperti tadi sore ya kalau nggak salah open GBP sama Jepang, Pak. Saya masukin, terus saya masuk dulu stop loss-nya. Stop loss saya dapat 30 pip, artinya $30 Pak ya. Oke, saya ambil profit TP-nya juga 30, Pak. Nah, begitu saya buka sebentar, tahu-tahu dia naiknya cepat sekali. Sudah 22 gitu loh, 22. Ah, udah 22. Saya pikir kan SL saya 30 tadi. TP saya juga 30, saya ambil kan Pak gitu loh. Mencoba untuk tidak kemaruk gitu loh, Pak. Tapi ternyata begitu sebentar saya buka lagi, saya tutup Pak. Saya jalan urusan, begitu dibuka lagi Pak, 22 tadi ternyata nggak naik Pak. Malah sudah turun di bawah 300, di bawah 30 pip tadi jadi minus Pak. Jadi gitu. Baik, kalau itu dikunci Pak, stop loss-nya naikin. Stop loss ya dinaikin ya. Jadi seolah-olah trailing manual Pak ya, trailing manual ya. Oke, baik Pak. Ya. Betul. Itu untuk mencegah pada saat kita nggak lihat, ya dia turun ya udah kena stop loss-nya kita, tapi stop loss-nya dalam stop loss profit. Ya. Tadi sore Pak udah senang-senang aja, wah udah mau capai sebentar lagi nih. Kan target saya juga nggak terlalu ini, stop loss saya 30, TP-nya juga 30 saya minta gitu loh Pak. Stop loss kok itu GBP-an tuh? Habis kena stop loss, nggak lama naik sedikit turun lagi. Iya turun banyak Pak ya. Lumayan banyak Pak, ya 30 Pak. Tadi sore Pak ya kelihatannya ya. Saya pas lagi pergi, saya buka, turun kencang. Jadi saya pikir tadi apakah makanya itu kan selama ini kunci yang Bapak katakan kan SL sama dengan KTP 1:1 atau prefer kita mau $20 aja is okay atau $50 is okay kan Pak gitu loh. Ya sementara saya pegangan 3. Jadi ya paling tambah 1 tadi Pak ya, kalau sementara kita lihat buka ternyata sudah profit, pakain manual aja Pak ya supaya tidak minus saja ya. Iya. Ya, baik Pak, makasih Pak. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Siapa? Untuk yang tipe 1 ya Pak namanya. Itu kan tadi ada resisten dan support ya. Jadi kita entry-nya pas garis merah di resisten lewat sedikit ya Pak. Ya kalau dia kalau dia naik. Iya kalau naik gitu ya Pak. Nah ini nanti kita jual lagi sell-nya pas di bawah support lewat lagi ya, lewat dikit ya. Betul Bu. Nah antara resisten dan support ini kita sudah memperhitungkan risk to reward-nya nggak Pak? Ya, risk-nya kan kita di area ini Bu. Tadi saya buy di sini nih. Ini adalah area risk kita, reward-nya di sini. Tentuin aja Bu sebelum ditinggal. Oh jadi kita tentuin sendiri ya Pak ya? Ya. Kalau bisa balik lagi ke target. Kalau gold target $20 sih menurut saya cepat. Jadi risk to reward-nya kita tentuin manual ya Pak? Manual Pak. Manual Bu. Iya, baik Pak Willy, makasih. Kita udah setting semua sih, kita disiapkan, habis itu kita tinggal. Baik Pak Willy, terima kasih Pak. Sama-sama. Yang lain? Sudah paham ya cara kerjanya scalping bagaimana, trend protector versi 1 bagaimana, versi 2 bagaimana. Nah, dari ketiga versi ini ya, teman-teman pakai yang menurut teman-teman nyaman dulu. Ya, karena kalau saya anjurin teman-teman pakai semua keblinger takutnya. Jadi yang simpel dulu menurut teman-teman, itu yang teman-teman pakai. Oke. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, saya tutup. Tenang teman-teman, kalau misalkan teman-teman bingung apa, teman-teman share aja di grup. Nggak usah malu-malu ya teman-teman ya. Saya lihat banyak di grup ini pada malu-malu. Ya silakan share aja. Ya di grup itu tidak pandang atau tidak melihat orang yang masih pemula gitu. Nanti kita bully, enggak, tenang aja nggak dibully. Kita mau sama-sama cari income kok. Jadi harus sama-sama pintar semua. Kalau teman-teman chat pribadi ke saya, nanti yang teman-teman yang lain nggak tahu. Karena mungkin saja teman-teman yang lain juga mengalami kesulitan yang sama. Ya, saya berharap teman-teman tidak jadi silent reader di situ, maksudnya hanya jadi penonton saja. Ikutlah berpartisipasi di dalam grup.
Oke, nanti ada waktu luang ya pasti kita adakan live trading kok. Nah, live trading ini kita akan mengulas lagi cara-cara pakai dari indikator ini. Ya, dan juga teman-teman juga bisa nonton recordnya. Nanti recordnya saya akan share ya di grup record webinar hari ini. Jadi bisa dilihat terus. Langsungnya skip ke strategi gitu loh. Karena basic-basicnya kan mungkin teman-teman sudah paham, langsungnya di strategi. Ya kalau nggak praktek teman-teman nggak akan pinter-pinter. Teman-teman harus praktek. Entah prakteknya di demo, ya kalau di real kalau belum bisa lebih baik jangan. Ya, andelin signal dari saya aja nggak apa-apa. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Cukup hari ini. Pak Wiri, nanya dong. Silakan Pak. Ini tulisannya bisa digedein nggak sih Pak? Kalau di tulisan angka-angkanya ini loh Pak. Halo. Tulisan apa Pak? Maksudnya tulisan angka-angka ini bisa diatur nggak fontnya, bisa digedein? Ini nih, yang di pinggir ini nih. Iya. Ini kan saya ada gedein nih. Ini angkanya Pak. Oh itu. Pakai indikator juga ini Pak. Jadi saya juga juling lihat ini Pak. Iya, dari tadi nggak kelihatan Pak. Nggak lihat, saya lihat yang ini yang gede ini. Oh yang gede itu ya. Iya, kalau teman-teman mau nggak apa-apa nanti saya kasih. Iya, iya. Oke. Jadi nggak juling lihatnya. Kalau nggak juling juga memang lihat yang angka-angka jalan ini. Iya, Kalau lihat betul. ini kan enak nih. Iya, betul. Oke Pak. Ya. Makasih Pak. Ya kalau teman-teman mau nanti saya kasih kok. Ya, Ini namanya price Indi untuk lihat harga aja. Mau Pak. Boleh Pak, mau. Mau Pak. Jadi nanti saya lengkapin di dalam indikator ini ada indikator price Indi. Jadi kita enak lihatnya teman-teman dari jauh juga bisa lihat gitu loh. Nggak harus deket-deket laptop terus. Kalau ini hilang kan capek lihatnya. Nih kalau price Indinya hilang kan capek lihatnya nih, lihat angka ini nih kecil-kecil. Tapi ada price Indi kan enak. Nanti saya kirimkan beserta indikator yang lain. Oke, tidak ada pertanyaan lainnya teman-teman ya. Terakhir Pak Willy terakhir. Willy. Ya silakan Pak. Nah, kalau kita untuk pemula ini standarnya berapa jam Pak? Kita harus pantengin ini yang namanya Monex server ini Pak. Pada saat Bapak sempat aja Pak. Bapak sempat, Bapak lihat. Bapak capek ya udah tinggalin. Oh gitu ya. Nggak ada standar misalnya harus sekian jam gitu ya? Nggak ada Pak. Apalagi kalau target sudah tercapai ya udah jangan dilihatin lagi Pak. Oke, terima kasih Pak Willy. Lihat lagi gitu. Nggak harus teman-teman liatin terus kok. Pak Willy mau tanya sedikit dulu, saya belum familiar dengan sektor ini. Mau tanya sedikit dikasih backgroundnya trend protector ini, bisa nggak ya cara kerjanya, apa yang di-input, sekilas gitu. Gini Pak, sekarang kita lihat history dulu deh. Ya, cara kerja yang pertama ya, trend protector itu, saya buang dulu sebentar ya. Nah, trend protector ya, cara kerjanya yang pertama adalah Bapak lihat panah. Semuanya, selamat datang di channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Sorry, saya mute dulu ya. Nah, Bapak yang pertama yang Bapak harus perhatikan adalah Bapak lihat panah. Ini ada panah. Kalau ada panah naik, ya berarti potensi harganya akan naik. Nah, untuk naiknya, untuk kita buy-nya di mana ya? Kita harus keluarkan yang namanya support dan resisten, itu adalah entry kita untuk buy. Nah, ini adalah entry kita untuk buy di sini. Ya. Kita kalau harganya masih di bawah area resisten ya, teman-teman tinggal pasang pending order di sini, di atas ini. Nih. Di sini teman-teman tinggal pasang pending order. Jadi nggak usah ditunggu. Oke, misalkan target teman-teman di $30 misalkan.
Di sini kan 30 dolar udah tercapai nih. Nih, di sini udah tercapai. Ya, berarti teman-teman harus wait and see lagi. Teman-teman boleh buy lagi kalau dia tembus lagi yang namanya resisten di sini. Cari 30 dolar. Di sini udah dapat nih. Sini dapat 30 dolar. Setelah itu teman-teman akan menunggu lagi kalau dia tembus lagi resisten di sini. Dia dapat 30 dolar, habis itu dia turun. Boleh buy lagi kalau dia tembus lagi ini. Seterusnya begitu, Pak. Jadi cara kerjanya simple kok. Ya, kunci utamanya adalah di panah ini. Panah ini yang menentukan sebuah tren. Gimana Pak Pintor? Resisten sama itu di input dia tuh kapan ini yang tadi angka resisten itu? Dia muncul dari sistem? Dia muncul sendiri Pak, by sistem Pak. Oke. Berarti maksudnya dia resisten itu dari histori sebelumnya, berapa lama sebelumnya ya? Betul Pak. Oh iya. Ya, kalau terjadi ada resistennya yang panjang berarti marketnya lagi sideways nih. Atau arahnya lagi turun. Tuh. Dia kan ada kejadian begini. Ya ini kan lihat kejadian ya. Ini dia harga nggak mampu tembus resisten. Kalau kita pasangnya di area di atas resisten itu nggak akan kena buy-nya kita. Ya, dia nggak tembus resisten harganya turun. Makanya kenapa saya selalu kalau mau buy itu harus tembus resisten. Tujuannya agar begitu tembus resisten harganya naik. Walaupun memang belum tentu naik terus. Ya, ini kan keluar nih panah turun. Mulailah dia turun. Mulai dia turun. Ya, nah turunnya juga nggak seberapa karena harganya sideways di situ-situ aja. Baru kembali keluar panahnya naik. Nah, baru sampai sekarang. Ya jadi support resistennya otomatis Pak. Oke. Bukannya kita yang menjadi siapin titik-titiknya, bukan. Itu otomatis by indikator. Kalau lihat resisten sekarang berarti ini beli ini Pak ya? Buy ini Pak ya? Ini kan lagi buy Pak. Harusnya di bawah sini nih, di area sini tuh setelah dia tembus sini, harganya di 1805. Dan dia sempat naik nih. Sempat naik 1809. Ya kalau profit 30 dolar ya kita sudah taking profit. Iya. Willy, untuk sekarang yang gold ini bagaimana ini? Apa bisa naik lagi atau bagaimana? Kalau di sini masih naik Pak. Ini adalah resisten yang kuat nih Pak. Sorry, supply demand-nya hilang. Gold ini kalau prediksinya saya ya, itu bisa naik ke area. Ini prediksi saya ya Pak, tapi bukan jangka pendek, jangka panjang ya Pak. Nah, dia akan mencoba di area sini nih Pak. Nih, di area sini kembali 1832. Dia akan mencoba menuju area sana. Tapi bukan untuk jangka pendek ya. Bisa terjadi dalam waktu cepat, bisa juga dalam waktu panjang. Semua tergantung berita. Fundamentalnya yang ngebentuk harganya. Seharusnya kalau kita lihat harga dolarnya ini drop terus. Ya, ini harga dolar nih. Ini indeks dolarnya. Nah, indeks dolarnya drop terus. Harusnya masih terbang, ini ketahan harganya. Nih, kan turun terus. Nah, emas itu kan berbanding ya. Berbalik ya. Dengan kalau dolarnya turun, emasnya naik. Ya, tapi emas itu kadang suka ketahan harganya. Mata uang korelasinya lebih bagus kalau mata uang. Nah, kalau kita lihat GBP USD, ya, ini GBP USD naik. Nah, naik. Ya. Jadi secara dolar ini sebetulnya dolarnya lagi turun. Tinggal tunggu dia momen dia naik kencang aja, Pak. Secara tren naik kok. Ya, siap.
Ya kalau dia kembali di bawah 1.800 ya itu bisa koreksi dulu, Pak. Nah, untuk koreksinya kita bisa lihat supply demand sebetulnya lebih enak lihatnya. Ini digabungkan M30 atau H1 ini? Ini H4, Pak. Kalau mau lihat tren panjang di H4. Nah, kalau dia turun, koreksinya bisa ke area ini nih. Nih, ke area ini. Kalau dia nggak tembus ya, kita bisa balik lagi di area ini. Kalau mau lihat tren panjang harus di H4, Pak. Nggak bisa di H1 atau di M30. H4 tren panjangnya itu berapa lama ya? Berapa hari gitu? Oh, bisa lama, Pak, tergantung harga. Ini kan nih kayak gini nih. Ini keluar panah turun di tanggal 3 Agustus. Panah naik lagi keluar di 16 Agustus, Pak. Panjang, Pak. H4 lebih panjang. H4 itu maksudnya apa, Pak? Per 4 jam atau gimana? Candle-nya 4 jam, Pak. 4 jam maksudnya kan? Ya. Kalau H1 per candle-nya 1 jam. Pergantian per candle ya. Iya. Ya. Kalau candle-nya semakin jauh, pergantiannya itu trennya makin kelihatan panjang. Kalau di H1 kan kita cepat harganya koreksinya cepat kelihatannya. Candle-nya kelihatan cepat gitu. Kalau di H4 kan kelihatannya lama, pendek, kecil. Pak Willy. Ya, Pak Gusti. Kalau nggak salah Bapak sempat bilang ada indikator yang lebih enak dipakai waktu marketnya sideways, itu yang mana ya Pak ya? Kalau sideways ini Pak. Yang H4 Pak ya? Pakai time kecil kalau mau market sideways. Oke. Cuma sih saya nggak saranin sih. Ya saya saranin kalau kita mau lihat pembalikan harga ya pakai indikator ini aja. Kalau yang scalping cocok untuk sideways nggak Pak? Cocok, tapi nggak bisa, harus tradingnya cepet Pak. Yang nggak pendek Pak ya? Targetnya pendek-pendek Pak ya? Iya. Ya. Tapi ya di sini kan kayak di sini nih, kita juga bisa kejebak juga kan. Sell di sini harganya turun dikit doang, habis itu dia konfirmasi di versi 1 juga berarti Pak ya? Nah, kalau konfirmasi sama panah turun lebih enak Pak. Coba kita lihat nih historinya. Nah kayak gini. Ini kan keluar panah nih. Ini kan di area biru. Dia mulai biru sebetulnya di sini nih. Di sini. Anggaplah kita mau tradingnya kalau dia panahnya keluar di sini. Sempat naik kan dikit juga dapat Pak. Oke Pak. Ya, sebetulnya konfirmasi kalau panahnya keluar juga lebih enak. Konfirmasi mantap gitu. Kalau sudah konfirmasi panah biru kita buy terus gerak dikit tiba-tiba panah merah keluar, cut loss aja Pak ya? Panah merah jarang keluar Pak. Bapak lihat ini aja nih warna merah ini nih. Blok merah ini. Oke. Panah merah cut loss gitu. Ini bisa kita cut loss atau kita take profit di sini. Oke Pak. Kalau kita lihat di sini nih, ya. Nah ini kan take profitnya di sini nih. Oke. Jadi kita bisa dapat maksimal memang di sini kan. Anggap sell-nya di sini nih. Turun ke sini kan, habis itu dia naik lagi ke sini kita masih dapat $100. Oke siap Pak. Bisa jadi patokan take profit dan cut loss berarti Pak ya, perubahan barnya itu Pak ya? Betul. Perubahan ini bisa jadi take profit dan cut loss. Oh, siap Pak, makasih Pak. Kalau kita jadikan take profit sebetulnya kan ini kita bisa dapat panjang. Cuma ya kita harus pantau terus. Oke. Siap Pak. Thank you Pak Willy. Ya sama-sama. Oke cukup ya teman-teman ya. Nanti kita lanjut diskusi di grup ya. Jadi oke Pak. Baik. Diskusi di grup harap dengan foto atau gambar. Jadi gampang lihatnya. Oh iya iya. Baik. Pak Willy kalau untuk prakteknya kapan Pak bisa? Praktek kapan Ibu sempat aja Bu. Jadi
Jangan trading ini menyita waktunya Ibu, jangan. Jadi nanti setelah dikasih ininya, linknya baru bisa praktek ya Pak? Ya betul, besok saya kasih ya teman-temannya. Teman-teman jangan request hari ini, teman-teman requestnya besok. Karena takutnya hari ini ketiban-tiban itu. Jadi saya nggak perhatikan. Besok pagi sudah boleh request. Japri Pak ya? Japri Pak, lebih baik Japri Pak, biar nggak kecampur-campur Pak. Oke, baik Pak. Ya, jadi request Japri ya, dalam request tersebut tolong disertakan nama teman-teman ya, beserta nomor akun yang mau dibuatkan indikatornya. Mau demo ya kasih nomor akun demonya ke saya. Oke ya Pak, hari juga udah malam, kita istirahat. Besok requestnya ya Pak, jangan hari ini. Oke, baik Pak. Tidur dulu, tidur. Ya. Ya. Makasih Pak Willy. Kalau mau pulang, Makasih Pak. share Selamat malam, terima kasih Pak Willy. Oke, makasih Oke, Pak. terima kasih teman-teman atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang dibagikan hari ini bisa bermanfaat atau setidaknya kita bisa mendapat acuan dalam bertransaksi di perdagangan forex. Terima kasih teman-teman. Selamat malam semua. Selamat beristirahat. Terima kasih Pak Willy. Terima kasih Pak Willy. Terima kasih Pak Willy. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Willy. Malam Thank semuanya. you.